selalu menolongku, selalu. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema khotbah pagi hari ini adalah Tuhan kekuatan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya menjadi perisai yang melindungi kita dari serangan musuh atau masalah hidup, tetapi Dia juga bekerja di dalam batin kita seperti irama musik yang membangkitkan ketenangan jiwa, sehingga kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai badai di dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita menjadi kuat dalam Tuhan? Melibatkan beberapa aspek dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mudah putus asa, orang yang mudah menyerah, bahkan orang yang mudah untuk bunuh diri. Beberapa hari yang lalu di jalan flyover Panduraya, viral seorang yang masih muda. Dia sudah meloncat dari atas jalan. Kalau dia loncat itu pas di tol itu, dia mau bunuh diri. Saya perhatikan bahwa memang orang banyak melakukan hal-hal yang nekat karena dia pikir itu jalan pintas. Dia pikir dengan bunuh diri itu jalan pintas. Maka sekarang kalau orang gak kuat di dalam Tuhan, maka akan menghadapi hal-hal yang sedemikian. Saudara, saya melihat ya, ternyata bukan hanya dalam kondisi-kondisi yang kita lihat mungkin dia punya masalah yang begitu berat, tapi mengagetkan kita juga. Dalam beberapa waktu yang lalu juga, seorang istri dia membunuh suaminya. Sama-sama polisi. Kan aneh kan? Kita pikir ini kurang apa? Tapi setelah selidik punya selidik, seorang suami polisi, tapi dia juga pelaku judi online. Mau bagaimana? Ternyata tidak ada gaji yang masuk sama istrinya diberikan, habis semua di judi online. Ya istrinya marah lah. Saudara, ternyata jangan melihat orang dari covernya saja. Saudara lihat dia naik mobil mewah, saudara lihat dia bawa mobil mewah, belum tentu hatinya bahagia. Belum tentu hatinya itu sebegitu mengkilat seperti mobil yang dia bawa. Hari Jumat kemarin Pak Gembala khotbah di salah satu showroom di Tajur. Kita ada persekutuan doa dan itu banyak pengusaha-pengusaha showroom mobil yang ibadah, yang punya showroom. Mereka semua seperti anak kecil. Aduh Pak Yones, rasanya ini kepala ini kalau saya mau jedokin di tembok, rasanya saya mau hancurkan kepala saya di tembok. Saya mau lakukan itu. Jadi jangan saudara lihat mobil di showroomnya itu berjejer. Dia nggak punya tekanan. Oh ada saudara, ada.
Dia bilang, aduh Pak, 3 bulan cuma 1 mobil yang laku. 3 bulan. Ya syukurlah, masih laku, masih ada laku. Kehidupan ini, kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, maka kita mudah terbawa dengan situasi yang terjadi dalam hidup ini. Maka saya bilang sama mereka yang orang-orang yang main di showroom, saya bilang, kalau kita ada di lingkup orang-orang yang baik, yang masih mengajak kamu ibadah, itu baik. Tapi kamu ketemu dengan orang pemain showroom yang dia tukang judi, tukang minum, tukang main perempuan, habis sudah. Pasti kamu akan diajak. Daripada kamu jaga showroom, mendingan kita pergi ke panti pijit yang ada di Sentul. Daripada kita mikirin ini mobil gak laku, mendingan kita main judi sana. Ini berbahaya. Sekarang ini situasi boleh terjadi seperti lagu tadi. Tapi apakah kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah kita mau kuat di dalam Tuhan? Beberapa aspek supaya kita kuat. Yang pertama, iman dan kepercayaan. Kenapa? Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita percaya rencana Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Iman yang kuat dapat memberikan kekuatan dan ketenangan. Harus kuat iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita. Ketika Ayub menghadapi anak-anaknya semua mati, bisnisnya habis semua, Ayub tidak marah sama Tuhan. Ayub tidak bilang, Tuhan kok curang ya, Tuhan gagal. Tapi Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak menyalahkan situasi. Jadi jangan kita mencari kambing hitam adalah situasi yang sedang terjadi. Saya kaget juga melihat, coba, kurang apa ini artis? Tapi kenapa dia bisa mau menggugat cerai, dan bahkan dia sudah catatkan di pengadilan? Itu orang punya anak. Mari kita berpikir, jangan mencari kambing hitam sesuatu. Orang yang punya anak atau tidak punya anak, jangan cepat berpikir melihat bahwa ini ada sesuatu. Saya berpikir, kalau dilihat dari kondisi ekonomi, orang bilang kurang apa dia. Tapi kenapa harus berpisah? Kenapa? Pernikahan mereka masih semur jagung. Menurut saya masih jauh sekali. Kami tahun depan bulan Februari 25 tahun. Susah senang, pahit getir, tangisan. Ada pertengkaran, ada. Tapi sekarang pertengkaran kami sudah bukan lagi pada hal-hal yang membuat kita ribut begitu besar. 25 tahun saya semakin memahami siapa dia. 25 tahun dia semakin memahami siapa saya. Kita melihat bahwa kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak punya iman sama Tuhan, maka sangat berbahaya sekali, saudara.
Jadi bagaimana kita supaya kuat iman dan kepercayaan kita? Jadi jangan karena memang saya tahu kondisi ekonomi itu salah satu penyebab, tetapi penyebab itu jangan dijadikan alasan untuk kita menyerah, untuk kita mundur, untuk kita jauh dari Tuhan. Tetapi iman kita harus seperti Habakuk. Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi aku tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Situasi tidak boleh mempengaruhi. Saudara, orang sudah suka ibaratkan begini, tahu itu tidak akan pernah tenggelam selama dia tidak dimasuki air. Tapi perahu itu akan tenggelam kalau perahu itu masuk air dan air itu dibiarkan sehingga itu akan tenggelam. Jangan biarkan kehidupan yang kotor di luar itu masuk di dalam perahumu, masuk di dalam pribadi kita. Jangan biarkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan harus kuat. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi kuat? Kita harus hidup di dalam doa. Doa dan ketenangan. Meditasi. Meditasi itu apa? Meditasi itu bukan hanya untuk orang yang karena dia mau cari ilmu. Tapi meditasi adalah dia berdiam diri. Kita sudah banyak meminta sama Tuhan, tapi kita perlu mengizinkan. Sekarang Tuhan mau bicara apa tentang saya? Sekarang Tuhan mau bicara apa tentang keluarga saya? Tentang gereja saya? Tentang usaha saya? Kita sudah terlalu banyak meminta sama Tuhan. Nah sekarang kapan Tuhan mau bicara sama kita? Berdiam diri. Berdiam diri. Tunggu. Doa, Tuhan, apa yang Engkau akan lakukan dalam hidup saya? Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita. Waktu dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Mari kita kalau mau jadi kuat, katakan dalam diri pribadi, saya harus kuat untuk berdoa. Saya harus kuat untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saya harus belajar tenang di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak tenang menghadapi sesuatu, itu kacau. Jangan pernah mengambil keputusan di saat tidak tenang. Jangan pernah mengambil keputusan-keputusan di saat hati kita sedang ada di dalam marah, emosi, benci. Jangan. Tapi ketenangan itu sangat penting. Kami menghadapi masalah, belajar tenang itu penting. Kami berempat pas ada di rumah, ada masalah ini. Mungkin 2 atau 3 orang akan, ini bagaimana ini? Ini harus begini. Tapi kalau ada 1 orang bisa tenang, tunggu. Jangan dulu mengambil langkah, tenang. Karena pada saat kita tenang, pikiran kita ini jernih untuk melihat setiap persoalan. Tapi ketika pikiran kita lagi kalut, maka engkau melihat persoalan itu tidak dengan baik. Tapi kalau kita tenang, minta doa sama Tuhan,
kasih sayang hikmat Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan. Ini paling penting. Paling penting. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berulang-ulang saya katakan bahwa tidak akan pernah bosan. Ayo baca firman. Apa yang terjadi kepada William tadi? Memang kami saat mau doa pagi itu sudah baca firman, sudah mau doa, baru dia bilang, tunggu ya, ini ada yang DM kepada saya mengatakan bahwa dompet itu ditemukan. Lihat, saya percaya saudara, pada waktu kita tenang dan pada waktu kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Itu orang bisa kembalikan semua SIM A, SIM C, STNK, kartu mahasiswa, kartu untuk dia naik kereta, semua lengkap itu, tidak ada yang kurang. Itulah kuasa Tuhan. Waktu kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengar Tuhan mau bicara apa sama kita. Mari jemaat, setiap keluarga kami himbau, tidak pernah berhenti, karena tidak pernah rugi kita baca firman Tuhan. Kita baca WA, kita lihat YouTube, itu bisa lama. Kenapa bisa? Tapi kenapa kita baca firman? Padahal firman itu memberikan panduan yang baik kepada kita. Kita sudah tahu letak sumber segala sesuatu itu ada di firman Tuhan. Tapi kenapa kita tidak mau baca? Baca saudara. Jangan dianggap remeh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, pada waktu kita baca firman Tuhan, langkah kita mau salah, firman Tuhan langsung sorot langkah kakimu salah. Waktu kita mau melakukan sesuatu, langsung disorot. Salah. Firman-Mu itu pelita bagi kaki. Maka bacalah firman Tuhan. Yang keempat, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang keempat adalah cari komunitas. Komunitas yang mendukung. Komunitas yang akan memberikan engkau semangat. Komunitas yang akan memberikan engkau kekuatan. Komunitas ini sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ada seorang pengusaha showroom mobil, mobilnya dibawa lari orang. Dia udah kecewa sekali. Tapi karena dia berteman baik dengan beberapa orang, termasuk dengan saya, seminggu sekali kami suka ajak dia, ayo kita berenang. Memang mukanya, mikirin harga mobil itu sekitar hampir 200 juta, mukanya murung terus karena dibawa lari orang. Tapi kita ajak, ayo berenang. Habis berenang, makan, kita doakan dia. Kita doakan dia. Nah, komunitas ini penting. Apa yang terjadi, saudara? Kami lakukan terus menerus. Tahu-tahu dia jalan mau menuju Barangan Siang, mobil yang dicuri itu lewat di depan dia. Itulah kuasa Tuhan. Lewat di depan dia, dia bilang, ini plat nomor sama, ini warna juga tidak dirubah. Sudah 4 bulan hilang itu mobil. Lantas ada di depan mata dia. Saudara, itulah Tuhan. Komunitas itu sangat penting.
Cari komunitas yang membangun saudara, yang menguatkan saudara. Cari komunitas yang mensupportmu, yang kasih kata-kata, sabar, kamu harus kuat, supaya kita jadi kuat. Karena dunia ini yang tidak mengenal Tuhan, dia hanya akan berkumpul dengan kamu, dia hanya akan dekat dengan kamu di saat kamu punya uang. Tapi kamu tidak punya uang, dia kasih tinggal, dia biarkan kamu. Ada lagi satu bapak, di saat dia sedang terpuruk, dia cuma bilang, Pak Yonas, banyak teman-teman saya seperti bapak, tapi cuma bapak yang mengerti saya, suka kasih kirim firman Tuhan, dan suka doakan saya. Itu penting loh komunitas. Komunitas itu akan teruji pada saat engkau punya masalah, bukan lagi banyak duit. Akan teruji pada saat engkau punya pergumulan. Baru di situ akan teruji mana teman, mana penting. Kalau kita punya segala-galanya, kita dianggap saudara. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, bukan saudara dia. Karena ternyata saudara banyak diartikan ukurannya itu adalah materi ternyata. Dianggap saudara itu ukurannya materi. Dianggap orang yang sukses itu materi. Maka pelajaran yang perlu kita ambil sekarang, apa yang Pak Gembala mau katakan, kamu punya sesuatu, jangan pernah omong sama orang. Nggak usah. Jangan pernah ceritakan, saya ada beli tanah di sini, beli rumah di sini, beli mobil di sini. Nggak usah. Karena itu bukan untuk konsumsi orang. Itu untuk pribadimu sendiri. Biarkan orang menilai kita. Biarkan. Dan itu bukan standar. Maka betul sekali kakek kami yang ada di Nias itu, walaupun dia sudah meninggal, tapi itu nancap kata-katanya kepada saya, dan saya suka teruskan kepada kedua putra kami. Ada uang tetap tersenyum, nggak ada uang tetap tersenyum, supaya orang jadi tidak tahu. Tapi kalau kita ada uang tersenyum, nggak ada uang, muka kita pepaya, waduh kelihatan dia. Coba kamu lihat kiri kanan, coba lihat, kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi jangan ada uang, nggak ada uang. Ya gini loh Pak. Kenapa nggak ke gereja? Mana ya? Makin sulit ini Pak. Nggak ada gairah gitu. Ketahuan. Tapi biasa saja. Kenapa? Biasa Pak. Sepi, tapi ini cuma sementara saja. Tuhan pasti tolong. Begitu. Tapi sampai hari ini saya belum dapatkan jawaban dari saudara. Kalau saya kunjungan, saudara bilang susah dulu. Nggak pernah bilang Tuhan sedang proses kami. Tapi pasti ada jalan keluar. Begitu. Jangan susah. Jadi cari komunitas yang menguatkan. Tapi jangan ya, Pak Gembala doain kalian, kami doain pagi, siang, malam. Setelah diberkati, yang dia traktir orang lain. Oh iya, ini banyak. Pak,
Doanya Pak Gembala pernah cerita. Dia bilang, seseorang ada tahan dana saya, tapi ketika cair, hampir 10 miliar cair, ngebel saya pun enggak. Saya bilang, itulah manusia. Kalian pernah ingat 10 orang kusta yang balik mengucap syukur sama Tuhan berapa? Cuma 1. Itulah manusia. Ternyata di saat susah, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Di saat terbuka jalan, ini lupa sama kita. Tapi jemaat di sini selalu mengingatkan, harus selalu. Emang temanmu yang mendoakanmu? Enggak. Maka cari komunitas yang bisa mendukung kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Dalam perkumpulan kita saling menguatkan, saling mendoakan. Yang kelima, bagaimana supaya kita kuat? Kita harus taat dan setia, mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan dengan setia, menunjukkan ketaatan yang mendalam dan membangun karakter yang kuat. Harus kita setia kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Abraham pada waktu Allah meminta anaknya untuk dipersembahkan di Bukit Moria, untuk dipersembahkan, Abraham begitu taat, sekalipun mendapatkan Ishak itu begitu lama sekali, tapi dia belajar taat. Ketaatan ini sangat penting juga. Mari kita belajar taat. Kita takut kepada Tuhan. Jangan kita takut kepada manusia, kita lebih takut, tapi Tuhan kita nggak pernah takut. Mari kita belajar taat, setia, lakukan saja, lakukan. Dan yang keenam, bagaimana supaya kita tetap kuat? Berkat dan syukur. Mengakui berkat-berkat Tuhan dan selalu bersyukur dapat membantu menjaga perspektif kita positif dan memberikan kekuatan mental dan spiritual. Ada seorang anak kecil dengan orang tuanya. Mereka suka berdoa terus. Lantas anak kecil ini bertanya kepada orang tuanya, "Papa, kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Toh hidup kita begini-begini aja. Tidak seperti orang yang punya rumah mewah, mobil bagus. Kita begini-begini aja. Kenapa kita masih berdoa sama Tuhan pagi sama malam?" Anak ini dengan polos bertanya kepada bapaknya. Bapaknya menjawab apa? "Nah, memang betul kita tidak seperti orang-orang yang kamu lihat. Tapi dengan kita berdoa, dengan kita datang sama Tuhan, tahukah kamu, segala kekhawatiran, kecemasan ayahmu ini, itu satu persatu Tuhan angkat dan Tuhan ganti dengan ketenangan hidup. Sekalipun kita cuma makan nasi seadanya, lauk seadanya, tapi ada rasa syukur, ada rasa ketenangan di hati kita. Baru anak ini mengerti, iya ya, di mana ada rasa syukur,
di mana ada rasa terima kasih sama Tuhan, maka segala sesuatu yang kita nikmati itu menjadi sesuatu mendatangkan damai sejahtera pada kita. Kalau saudara mau lihat orang lain, maka yang ada adalah tidak bersyukur. Orang sekarang konsumtif barang-barang yang sebetulnya dia tidak bisa pakai itu, atau hanya untuk gengsi. Ada sebuah eksperimen, disuruh makan mie yang begitu pedas sekali, dikasih banyak cabai, dikatakan kalau kau bisa habiskan ini dalam 2 menit maka dapat uang 5 juta. Dia makanlah habis dalam 2 menit. Lantas ditanya sama dia, 5 juta ini buat apa? Kamu buat apa? Lihat, seorang anak muda, dia katakan 5 juta ini buat saya beli HP. Artinya dia tidak memikirkan bahwa kehidupan ini tidak hanya sampai di HP saja. Tidak hanya sampai dia pikir bahwa dengan dia ada itu, maka nilai harga diri dia itu naik. Tapi sebetulnya bukan itu. Rasa syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada rasa syukur, HP kita juga yang merek, yang harga 1 juta, yang harga 500. Yang penting itu kan bisa telepon, bisa kita WA, bisa kita komunikasi. Itu intinya HP. Tapi kalau konsumtif, itu akan menjebak kita, menjebak saya dan saudara. Itu akan terjebak. Maka hati-hati saudara. Marilah kita mulai bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan kasih, itu yang kita nikmati. Jangan mau pingin ini, mau pingin ini. Nanti lama-lama jadi gila. Benar. Lama-lama jadi gila. Kita lihat orang, dia naik helikopter, kita pikir, aduh, pingin naik pesawat pribadi. Ada rasa syukur. Mari kita bersyukur supaya kita tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari